Gue ketemu banyak tamu-tamu yang merupakan istri-istri dari bule. Oh my gosh. Bukan Sasha Marisa kalau nggak ngebawain kasus Indo yang melibatkan bule dan nggak dibawain. Karena kenapa? Ya memang banyak sekali bule yang bertingkah di Indonesia dan gue pengen banget kasih black magic. Nah, kasus terakhir yang gue bawain itu si bulenya merupakan pelaku. Namun di kasus yang kali ini warga negara asingnya yang menjadi korban. Nah, coba kalian denger baik-baik kasus yang ini dan gue mau kalian tulis di kolom komentar tentang gimana sih nih menurut kalian. Dan di ujung video, ya bener, di akhir video gue bakal juga ngasih opini gue tentang kasus WNA yang ini. Dan kalian udah lihat dari judul dan di thumbnail, jadi kalian udah bisa tahu nih ya arahnya bakal kemana. Dan daripada intro kepanjangan, so here's pair nomor. Mentang-mentang punya suami bule, jadinya majikan gak humble. Tanda tanya. Alright yo, ini kasus sebenarnya lumayan simple, cuma buat jadi pelajaran kalian juga, I guess. Ini kita mulai aja. Jadi begini, ada sepasang suami istri yang tinggal di lingkungan BSD, lebih tepatnya di perumahan Giri Loka. Ini Giri Loka apa Giri Loka nih? Nah, ya udahlah, pokoknya aku kasih lihat fotonya sih, boom. Nah inilah. Bagi kalian yang nggak tahu BSD itu di mana, ya di Tangerang Selatan, di mana? Apalagi lu tahu daerah BSD mahal-mahal anjir. Gua so-soan tuh ya kan, pas lagi pertama kali gua dapet gaji yang udah mulai naik, sekarang udah turun lagi. Gua so-soan gitu kan, pengen lihat rumah kontrakan di sana atau apartemen. Kayaknya gue liat pas lagi harganya, gue pas lagi lihat harganya anjing. Maaf, gue jadi ngerenting. Maaf, ini kebiasaan gue suka masukin cerita pribadi out of nowhere di tengah-tengah kasus. Jadi gue kasur, jadi gue balik lagi. Yang dimana kemungkinan beberapa dari kalian juga udah tahu tentang kasus ini. Jadi jangan di skip dong, tetap aja nonton pura-pura nggak tahu. Alright, Pak Sutri ini adalah EN, yaitu inisialnya untuk si suami, dan NS adalah si istrinya yang merupakan orang Indonesia. So ya, suaminya ini adalah asli orang Jerman. Dan mereka udah tinggal di Indonesia udah lumayan lama. Terus si suami ini adalah pensiunan pengusaha di Jerman, yang dimana terus long story short, si suami sempat ada kerjaan di Indo yang ngebuat dia mesti tinggal di Indo dalam jangka waktu yang lumayan lama. Nah dari sinilah si suami ini ketemu sama perempuan Indonesia yang sekarang menjadi istrinya dan sepakat buat tinggal bareng. Ya iyalah, suami istri kan tinggal bareng nih, gimana scriptwriter gue, mohon maaf ya. Dan dari sinilah si suami mutusin buat ya udah kita langsung beli rumah yang the best aja ya mah, asik. Kita beli rumah di BSD. Pasangan ini out of the blue dapat kabar lah dari anaknya si suami yang dari Jerman ini. Yes, anak-anaknya itu gak ada yang di Indonesia kan, mereka mau visit lah dan menginap di rumah mereka yang ada di Giria Loka ini. Sebagai orang tua yang baik, mereka langsung dong buru-buru manggil tukang buat renovasi, apalagi anaknya itu kan jarang pulang, susah untuk ketemu di Indonesia. Yang sudah pasti orang tua ini dengan maksud mau ngasih anaknya rasa nyaman yang semaksimal mungkin, jadinya mau diperbaharui lah tuh rumahnya mereka yang di BSD, sekalian juga bikin kamar baru untuk tamu biar lebih ada privasinya lah. Setelah kelar planning atau merencanakan apa aja yang mesti direnov, si istri manggil tukang deh tuh, yang kebetulan emang lagi ada tukang tuh di perumahan mereka. Udah otomatis dipanggil lah, yolah renovasi rumah saya yang di sini. Now with that being said, si suami pun juga udah menjelaskan sejelas-jelasnya tentang apa yang mesti dikerjain sama si tukang ini. Terus juga udah konsultasi sama si mandor. Setelah semuanya udah jelas dan kesepakatan kerja juga udah deal, besoknya si tukang dan mandor mulai datang deh dan merenovasi rumah mereka yang di BSD ini. Seperti biasa lah yang namanya renovasi rumah, apalagi renovasi itu lumayan besar, pasti juga butuh yang namanya banyak tenaga. Jadi udah jelas dong si mandor bawa anak-anak buahnya lebih dari 5 orang. Gila, banyak juga sih, itu kebanyakan sih buat satu rumah. Cuma again lah ya, kan mereka uangnya banyak biar lebih cepet. Tetapi kok dilihat-lihat nih makin hari makin berkurang. Maksudnya berkurang apa? Tenaga kerjanya, kulinya. Ternyata ya kan, usut punya usut, pasukan tukang ini agak kurang nyaman dengan si nyonya alias si istri atau majikannya. Dari sinilah kinerja si tukang mulai melambat dan kurang maksimal. Ya jelas lah, yang tadinya ada 5
terus jadi 3 kan. Nah habis itu kerjaan yang harusnya bisa tuh dikerjain sama 2 atau 3 orang malah menjadi 1 kuli. 1 kuli itu ngerjain rumahnya. Aduh gimana tuh? Terus nyadar gitu ya, oh mungkin gue terlalu galak kah atau apa. Again siapa tahu emang tukang-tukangnya itu kinerjanya kurang baik ya kan. Tapi dengerin dulu, kenapa bisa tuh sekuat-kuatnya mental kuli bisa cabut gara-gara nyonya ini. Jadi ada nih di satu titik juga si nyonya yang istilahnya jadi pengawas tukang ini sempatlah ngasih impression jelek ke tukang-tukang ini. Lebih jelasnya si nyonya pernah mau minta tolong ke salah satu tukang yang ada di sana. Jeleknya si nyonya ini minta tolongnya dengan gestur atau gerakan yang gak ngenakin buat para tukang. Gak cuma buat tukang sih menurut gua. Salah satu yang dilakukan oleh si nyonya ini adalah suka nunjuk-nunjuk ke tukang-tukang ini secara agresif begitu. Dan pernah juga si nyonya ngebangunin lah salah satu tukang yang baru aja ngerileks nyender nih ya kan bahunya setelah abis ngerjain renovasi mau istirahat bentar. Nah disinilah si nyonya ngebanguninnya dengan cara nendang-nendang badannya tuh pakai kaki. Bangun, gila apa kayak ngusir kucing. Karena perlakuannya si nyonya ini kepada tukang-tukang yang semakin menjadi-jadi ngebuat personil tukang-tukang ini makin berkurang hingga menjadi 1 tukang. Otomatis kan kinerjanya juga kurang dong. Dan ini dinotis lah sama si nyonya dan tuan ya si suaminya yang bule ini. Mereka merasa lah akhirnya, bukan merasa ke dirinya gitu, mungkin gue terlalu kasar atau enggak, bukan, ngerasa kurang puas sama kinerjanya si tukang ini, yang dimana mereka berdua ini memutuskan buat memecat si tukang dan mencari tukang baru. Now with that being said, walaupun kedengarannya tinggi hati nih ya sama para tukang-tukang ini, nyonya dan si suaminya yang bule ini dikenal sebagai warga yang ramah. Dan si nyonya ini merupakan ibu-ibu arisan. Dan mereka juga dikenal sama tetangga-tetangga sebagai tetangga yang baik dan ramah. Secara gitu kan mereka tuh tinggal di perumahan elit, jadi kayak mesti jaga image juga. I think everybody jaga image gitu, termasuk gue ya. Kadang enggak sih. Jadi tapi kalau misalnya udah dunia bisnis, gue jadi kayak baik pak, ya saya mengerti. Tapi menurut saya itu terlalu tinggi. 15% itu terlalu tinggi. Apa ya sih? Lo ngerti lah maksud gue jaim di tempat-tempat tertentu gitu kan. Mulai ngomongin gue lagi agak narsis anjir. Balik lagi. Dengan renovasinya ini yang belum kelar dan masih dalam proses nyari pasukan tukang pengganti, rumahnya ini masih bolong-bolong. Kan gue udah kasih tahu tuh mereka punya kamar baru. Nah itu jendelanya belum dipasang. Jadi begitulah situasi rumahnya yang dimana belum kelar. Bener aja dong. Now fast forward pada Maret tahun 2021. Yes, 2 tahun lalu, sekitaran jam 10:30 malam ya, si nyonya nih yang baru mau tidur denger suara ketokan pintu yang lumayan kenceng dan rese. Lu tau gak ketokan pintu yang gak nyantai gitu ya kayak. Nah turunlah si nyonya, ini ada apaan sih, orang kita ada bel ngapain gedor-gedor pintu. Nyonya keluar dari kamar, turun dan jalanlah ke arah pintu masuk utama. Dan ternyata dia ini kepancing. Pas lagi di momen tersebut, posisi si tuan Jerman ini udah tidur duluan. Nah si nyonya nih 1 langkah lagi menuju pintu utama, tiba-tiba si nyonya ini disekap sama seseorang dari belakang. Ditutup gitu mulutnya ya kan dari belakang. Tetapi si nyonya ini masih bisa keluar suara. Dia ngomong, saya mau diapain, siapa kamu, siapa kamu. Karena ribut banget ini nyonyanya, si penyusup langsung cepet-cepet menggunakan pisaunya ke bagian lehernya si nyonya. Disinilah si suami bule otomatis bangun dong. Orang itu kedengeran ribut kan, tetapi sayangnya sebelum sempat ngapa-ngapain si suami udah kena bacok duluan di leher juga sama si penyusup ini. Alright, continue. Suara rusuh ini ternyata didengar sama si Bibi. Mereka punya apa bantu kan, tapi karena takut banget dan udah punya firasat buruk, si Bibi ini mutusin buat lari keluar rumah, nggak mau ngeliat lagi tuh di kamar ada apaan, itu suara di atas ada apa, nggak, langsung keluar. Masih dalam kondisi mau lari nih ya, si Bibi diteriakin sama si penyusup dari belakang, mau kemana Bibi, mau kemana Bibi. Larilah makin kenceng kan tuh si Bibi. Dan si Bibi ini berhasil deh tuh lari ke pos security komplek, berhasil dan dia selamat sampai sekarang ini. Nah penyusup bertopeng ini, yes dia pakai topeng, makanya kan nggak tahu tuh si nyonya kan. Dia panik dan langsung manjat pagar buat cabut naik motor. Setelah kelihatannya aman nih, si Bibi barengan sama para security mau nggak mau lah itu harus masuk ke dalam rumah lagi kan, ke rumahnya si tuan sama nyonya. Ya udah mau nemu apa lagi. Pas lagi mereka masuk kamar, mereka melihat di situ tuan dan nyonyanya dalam keadaan sekarat. Yang disayangkan adalah jasadnya si tuan udah dipastikan meninggal dunia, tidak bergerak ya, dan si nyonya terlihat masih hidup. Ya udah cepet-cepet ditolongin kan untuk masuk ke RSUD.
Namun secepat-cepatnya si Nyonya itu dibawa ke RSUD, di tengah jalan Nyonya meninggal dunia. Terlibatlah akhirnya aparat kepolisian seperti biasa. Setelah evakuasi dan investigasi TKP, polisi nemuin deh tuh barang bukti berupa 1 sajam, ya nggak dibawa ya kan, tadi dia panik, 2 handphone dan 1 rakitan. Rakitan apaan nih teh? Senpi. Oke, dikarenakan internet gua nggak nyala di sini, nanti gua taruh aja senpi rakitan tuh apaan, karena gua nggak tahu itu ya. Gua lanjut. Di samping itu tentu saja polisi juga udah interogasi si Bibi dan beberapa saksi lain, dan dari interogasi ini mereka semua bilang kalau penyusutnya itu memakai jaket putih dan membawa motor Beat. Ya namanya komplek elit, yang gak usah komplek elit lah. Gue udah pernah bilang di video-video sebelumnya, everybody and their mama have CCTV. Kalau kalian rumah yang gak ada CCTV, install. Itu dibutuhkan banget karena lo udah tahu hampir semua kasus di sini yang gue bawain ketahuannya terbantu oleh CCTV. Warung Madura komplek gue aja no ada CCTV, oke? With that being said, karena kan mereka udah bilang tuh si penyusup pakai jaket putih dan motor Beat, dicarilah itu dari CCTV komplek dan boom, ketemu. To the point, akhirnya polisi berhasil lah mendapatkan lokasi tempat tinggalnya si penyusup, yaitu di daerah Pondok Aren. Ya kagak pakai lama juga tuh polisi langsung kirim tim ke rumah si penyusup ini, tapi jeleknya pas itu rumahnya kosong. Tapi tenang, penggerebekan ini tidak sia-sia. Ya mereka menemukan barang bukti lain seperti 1 sajam lagi dan baju kotor yang ada noda darahnya. Dongo. Gak dicuci, masih ada noda darahnya, taruh aja gitu di lantai santuy, habis itu tidur. Ya udah kan tuh diselidiki secara detail-detail dan menemukan fingerprint juga. Ya sidik jari yang ada di sekitaran rumah, dan penyusup ini diketahui diidentifikasi dengan nama W, tapi kita panggil Dede aja, oke? Dari penyelidikan rumah itu juga polisi bisa tahu kalau ternyata si Dede ini adalah tukang yang Ya iya, lu pasti udah gesi. Lo udah nebak-nebak itu siapa? Si tukang yang dipecat tadi. Dan si Dede ini dilacak ternyata dia ada di Tambun, Bekasi. Udah mau kabur dia. Nah makanya gue kasih nama Dede yang kepanjangannya itu adalah dendam doang. Tapi long story short, walaupun dia udah mau kabur tuh kan di Tambun, Bekasi, tetap ketangkep polisi lah ya. Ketangkep kan tuh si Dede yang udah jelas kalau emang dialah pelakunya yang ngabisi si Nyonya dan Tuan. Kenapa dia sampai begitu? Ya karena dipecat tadi gue bilang, dan dikarenakan perlakuannya yang gak baik dari si Nyonya ini. Selain itu si Dede juga mengambil perhiasan dari Nyonya dan mengambil uang dari rumahnya itu sebanyak 300.000. Bukan 300 juta, enggak 300.000. Yang bikin mind blowing lagi, si Dede ini ngelakuin itu semua sendiri. Yes, karena memang dia kan yang terakhir dipecat. Cuma serem kan, aduh udah berapa kali gue bawain kasus ya kan, gara-gara dipecat, dimarahin, tersinggung, langsung kan serem ya gue orang-orang. Nah di tengah-tengah ini semua, perwakilan kedutaan besar Jerman juga sampai datang loh buat mastiin ini bener nggak yang menjadi korbannya tuh WNA Jerman. Soalnya si Tuan ini ternyata belum resmi guys. Mereka sempat datang lah untuk menelusuri kasus ini. Untungnya ini nggak menghambatkan penyelidikan dan cara kerja kepolisian juga. Proses hukum sudah dilakukan untuk si Dede, tapi belum ada sumber yang dimana menyatakan pasti apa vonisnya yang ditetapkan bakal si Dede. Tapi kalau kita boleh nebak ya kan, Manyu udah jelas-jelas lagi dikurang di bawah 15 tahun pasti deh. Gue yakin hobi banget di sini tuh di bawah 15 tahun, di bawah 15 tahun nggak tahu kenapa. That is the case yang tadi gue bilang. Ini sebenarnya kasusnya fast pace, cepat ketemu juga pelakunya. Cuma yang mau gue omongin di sini adalah kenapa gue judul videonya adalah, kalau nggak salah nih, siapa tahu gue berubah judul lagi nih pas lagi ngupload ini. Mentang-mentang punya suami bule, si istri itu akhirnya menjadi besar kepala. Now the thing is, gue nih ada personal story ya. Ini bentar aja kok. Kalian kayak udah nggak ada kasus lagi, bye. Dan bye. That's okay yo. If you wanna stay then stay. Gue itu dulu pernah sempet kerja di Bali, yang dimana tamu-tamu yang pernah gue temuin itu, gue ketemu banyak tamu-tamu yang merupakan istri-istri dari bule. Gue bilang sebagian aja lah ya, jadi bukan semuanya. Gue nggak mau generalisasikan, susah banget ngomong anjir. Generalisasikan, oke? Tapi ini just based on my experience. Nah mereka nih yang istri-istri bule, gak semuanya loh ya, nih gue udah berapa kali di disclaimer. Mereka nggak tahu kenapa tengil, udah tengil sombong, kenapa sih kayak gitu, kenapa? Kita sama-sama orang Indonesia gitu loh. Tapi dikarenakan mereka punya suami bule, mereka berasa kayak, ya aku
aku nih lebih dari kalian, kayak gitulah laganya. Dan di komen pasti yang ngomong, mungkin Kak Mar ngejudge doang sih dari luar ya. Bukan ngejudge doang, maksudnya gue ajak ngobrol, orang itu tamu kok, mau gimana. Gue mesti interaksi dong sama tamu-tamu gue. Gue udah se-humble mungkin, se-asik, se-fun. Malah gini, ini HP sudah. Darling, come here. Oh my gosh, yeah. Perasaan gue biasa-biasa aja deh, gak kayak mereka. Ya gue belum jadi istri sih, tapi maksud gue you got the point. Nah, terus ada satu lagi nih, si suaminya request sesuatu ke gue kan. Nah ini si istrinya mesti nge-translate lagi dengan bahasa Indonesia. Dikiranya gue bego, gak ngerti bahasa Inggris. Anjing, gue kerja di situ yang udah jelas kualifikasinya gue bisa bahasa Inggris. Ngapain ditranslatein lagi? Terus nge-translatein juga tengil. Itu maksud suami saya tuh, dia minta ini. Bang, muka gue dongo ya? Hah? Alright, so I will see you when I see you. Goodbye guys, and I love you.